Kembali lagi di obrolan ngeri. Sengeri apa? Sengeri malam ini kedatangan Dinda. Nih, namanya Dinda, ponakan saya. Ya. Sudah umur berapa sekarang, Din? 21. 21. Ya. Nah, Dinda ini ponakan saya yang pernah ikut saya didik juga di Cibubur waktu itu. Ini lagi main. Saya punya channel, kamu tahu nggak channel saya apa? Tahu, dan Apa? itu Suroto Protekom Talinusa. Oh, Suroto Protekom Talinusa. Itu. Iya. Coba ya. Ya. Suroto Protekom Talinusa. Kan gitu. Terus seduluran sak lawase. Urip rukun sak mat ini. Mantep coy. Di sini Dinda sudah kesekian kalinya ya akan saya ajak untuk tukar pengalaman tentunya di mistisnya. Kamu ada? Mistis. Mistis. Oh, mistis. Nah, mistis itu horor. Ada cerita horor? Ada kemarin itu, dan Waktu pendidikan. uh-uh. Waktu pendidikan itu seru, tapi ada seremnya juga. Emang komandan nggak ngerasain kemarin? Yang serem itu kan pelatihnya. Wah, ada yang lebih serem lagi. Ada yang lebih serem lagi. Iya. Tempat pendidikannya itu sahabatku adanya di daerah Cibubur, ya. Tempat pendidikan Sapam. Di sana tempat menimba ilmu, menempa buat calon-calon Sapam, wanita maupun pria. Dan salah satunya ya Dinda ini. Nah, Dinda ini bisa merasakan hal yang gaib maupun yang mistis, begitu ya Dinda? Iya, nah. Ya. Waktu itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya pas Diksar itu kemarin komandan emang nggak ngerasain. Enggak. Pas waktu di barak Itu kan, sama saya? iya, Masa? iya. Kan itu Dinda sendirian itu, sekwan satu-satunya itu. Sekwan satu-satunya? Tidur di barak, di baraknya pelatih, di belakang. Malam-malam ada kucing itu, nemenin Dinda tidur. Kucing? Nemenin Dinda tidur, bolak-balik terus. Kata Dinda, ini kucing kenapa? Terus Dinda nengok, keluar tenda, ada anak kecil berdiri. Kan di sana nggak ada anak kecil. Tapi waktu itu ada anak kecil. Anaknya tuh kecil, tingginya 1 meteran lah, dan hitam, cowok, pokoknya hitam banget, gosong. Hitam, cowok, gosong. Itu anak kecil apa onde-onde? Hah? Ngapain? Berdiri aja di situ, ngeliatin Dinda terus. Di sana kan nggak ada ini ya, nggak ada apa anaknya tukang masak. Nggak ada kan, Nggak ada. malam-malam itu, dan jam setengah 12 itu, jam 1. Kamu nggak teriak, nggak takut? Nggak takut. Lebih takut teriakan pelatih. Iya, kalau disuruh bangun udah bangun, nggak pakai sepatu lari ke lapangan itu. Alhamdulillah juga ya. Saya di sana tuh sudah hampir 15 tahun mendidik siswa Sapam buat jaga di lokasi. Tapi alhamdulillah juga, karena semua tuh niat ya. Kita dimanapun tempat berada, jangan suuyon, jangan angkuh, jangan melawan, jangan sok pinter, ya kan? Makanya saya bilang waktu itu, siapa yang punya jimat, taruh di rumah. Karena kalau di sini nggak mempan. Bahwa di sini niatnya untuk belajar. Ya kan? Iya. Nah, itu kamu waktu pertama kali melihat anak kecil dikira itu, ya kamu udah tahu ya kalau itu bukan manusia biasa itu. Ya awalnya sih Dinda kira ya anak kecil gitu, dan tapi anak kecil kok hitam banget. Terus ada kucing bolak-balik, ya karena Dinda emang udah biasa lihat sih, mungkin itu ya anak kecil yang jaga di situ. Terus besoknya lagi, yang pas hari kedua, nggak taunya datang lagi. Anak kecil itu? Anak kecil itu. Terus ada satu pohon. Sama ini no. Ada satu pohon yang Dinda lihat
itu dari tenda pelatih itu kan Dinda tidurnya di belakang tenda pelatih tuh. Dinda lihat di ujung tuh, paling ujung belakang pojok deket toilet yang baru dibuka itu, dan pohon itu udah kayak lukisan. Terus Dinda liatin terus, itu jam 1-an lah, Dinda bangun malam gitu kan. Ada cewek duduk di situ pakai baju putih, cantik banget. Ngeliatin Dinda juga sama. Terus setiap malam Dinda tidur di barak itu pasti ada kucing nemenin tidur, keluar masuk tenda. Padahal kalau di tenda anak cowok itu nggak ada kucing sama sekali tidur di situ. Itu kenapa? Apa ada keterkaitannya sama gaib kucing gitu? Atau Ya waktu di kosan itu juga sering ada yang ngetok pintu, malam Dinda keluar itu nggak ada orang. Ya tahu-tahu pas paginya ada kucing tidur di depan pintu kamar. Iya Pak, iya kalau ada kucing berarti ada makhluk gaib apa gimana? Ya mungkin kucingnya jagain Dinda pas tidur. Nah itu perempuan itu ngapain duduk gitu? Perempuan itu belum sempet sih cerita sama Dinda, dan tapi pas hari ketiga kucing itu nggak ada di situ, nggak masuk. Dinda mimpi cewek itu cerita sama Dinda, katanya di situ tuh banyak yang main jelangkung. Di daerah tempat pendidikan kita? Iya, di situ katanya setiap malam ada yang main jelangkung. Kata dia, itu saya mau istirahat, diganggu terus. Main jelangkung setiap hari, setiap malam Jumat pasti ada, kata dia gitu. Itu dalam mimpi, dia nunjukin kalau ada orang yang main jelangkung, pas di situ dia lagi duduk. Itu berarti artinya makhluk itu juga merasakan dan merasa terganggu ya? Iya. Ya kan? Makanya itu kok bisa masuk ke alam mimpi Dinda sendiri ya? Iya. Tapi untuk kita bagaimana? Untuk siswa, apakah merasa terganggu juga? Tapi waktu pas Diksar itu Dinda nanya, nggak ada yang lihat sama sekali, cuma Dinda aja. Iya. Waktu pas yang Dinda yakin itu benar, waktu pas kita kelas itu kan Dinda nginep itu, dan nginep di sana. Sore-sore itu kan ngambil foto, habis nyetak foto, diperintah sama komandan itu. Dinda jalan sendirian, naik motor itu lewat, kan mau ke belakang itu kan lewat ke perkampungan warga itu, kita lewatin barak kita yang kemarin itu, dan gelap banget jalanannya. Pas jalan itu udah sepanjang jalan itu udah mau ngangkat minta telepon siapa, nggak ada yang ngangkat. Akhirnya itu zikir aja sepanjang jalan, doa. Pas banget pas di tempat yang barak kita itu ketemu lagi sama yang anak kecil itu. Dia pas di belokan kan ada lampu tuh, tiang lampu, pohon besar. Nah pas di lampunya itu, pas lampu itu kan emang kedip-kedip itu lampunya, dan pas di situ ada yang jatuh dari atas di motor Dinda, sampai ada suaranya brek gitu, kayak orang jatuh. Emang bener-bener di depan Dinda. Pas posisi di situ langsung Dinda nangis, naik motor sekenceng-kencengnya, balik ke barak. Udah sampai barak, nggak lama ada temen yang ngajakin beli obat ke belakang. Udah beli obat ke belakang, habis itu kan kita mampir tuh dan makan di warung Bandung, di tempatnya ibu. Di situ Dinda cerita sama ibu kan orang situ kan yang jualan. Ketemu juga warga yang di belakang, katanya memang benar kalau di tempat kita yang di barak yang tidur di tenda itu memang ada anak kecil. Anak kecilnya hitam, juga suka isengnya pas di bawah lampu itu pas. Jadi memang betul tinggal di situ. Usil tapi ya? Iya. Tapi selama saya mendidik siswa di sana nggak pernah diisengin juga sih, alhamdulillahnya. Iya. Yang pendopo itu juga pernah ada itu api Menaspati ya, turun. Oh pernah juga. Iya. Lihat. Artinya dimanapun kita berada, sahabat, kita harus selalu permisi dan minta bahwa kita di situ tidak mengganggu, ya kan? Iya. Bahwa acara kita acara belajar. Nah terus untuk yang anak kecil itu tadi kan nempel di motor, apa nempel pas di motor itu jatuh,
di lapangan itu karena mungkin beda apa dimensi gitu ya, dan beda aura. Dia itu cuma berani sampai di lapangan aja. Nah pas ketika Dinda balik, kata temen Dinda udah bilang dari pas di tempat barak itu, Dinda bilang nanti kalau semuanya Dinda ngomong sendiri jangan disautin, biarin aja. Nah ternyata kata temen Dinda benar, Dinda ada ngomong sendiri, katanya Dinda nggak bisa nolongin kamu. Udah gitu, Dinda bilang gitu. Dan tolong apa sih? Nggak tahu, kan itu pas posisinya nggak sadar Nan, ngomong sendiri, katanya dia minta tolong. Terus Dinda bilang, Dinda nggak bisa nolongin. Udah, Dinda bilang gitu aja. Setelah itu dia turun sendiri? Setelah itu sih nggak ngeliat sih Nan, tapi Dinda masih ngerasain dia ada di dekat Dinda. Waktu itu? Ya, nggak sekarang itu. Kan? Nggak sekarang udah nggak ada. Udah nggak ikut? Udah nggak ikut. Mungkin anak kecil itu mencari orang tuanya kali ya? Iya. Itu ngikutnya sampai di rumah? Masih ngikut sampai di rumah. Tapi karena di rumah mungkin ada yang jaga ya Nan ya. Jadi dia nggak ikut masuk, di depan rumah aja. Tapi kamu nggak bisa komunikasi? Dinda belum bisa komunikasi. Kalau memang dia mau ngomong sama Dinda atau mau kenalan sama Dinda, baru Dinda bisa ngomong sama dia. Itu saya dengar kamu juga karena itu sakit ya? Iya, sakit. Terus sama komandan yang di lokasi itu, Dinda dikasih air minum, didoain. Baru habis itu pas di depan, pokoknya intinya komandannya bilang kalau Dinda ada di depan pintu di mana aja, injek kaki 3 kali, bilang kamu silakan pulang gitu. Oh, itu karena pengen ngikuti terus itu ya? Iya. Pengen ngikut terus tapi kamu nggak bisa komunikasi gitu ya? Iya, pengen ikut terus tapi Dinda nggak tahu dia maunya apa. Terus dia mau minta tolong apa ke Dinda nggak tahu. Nah itu guys tadi cerita dari Dinda waktu acara pendidikan di Cibubur ya Dinda? Iya Nan. Ya di mana-mana jangan sembarangan lah ya, jangan kencing sembarangan ya kan, jangan lewat di tempat keramat asal lewat saja, jangan, tetap semua ada adab dan tata keramanya. Ada cerita lain? Ada cerita lain sih Nan. Waktu pas pertama kali jadi satpam pernah juga seperti itu Nan. Berapa kali jadi satpam? Udah 3 kali. Oh, udah pengalaman. 3 kali, maksudnya 3 kali pindah yayasan, lokasi. Iya, udah pengalaman banyak juga ya. Iya. Itu apa ceritanya? Jadi waktu itu tuh Dinda belum ditempatin di lokasi, Dinda ditaruh di mes. Jadi BKU gitu Nan. Tinggallah di situ. Nah di situ itu kayak perkebunan gitu Nan, luas. Nah pas pertama kali datang, malamnya itu mau tidur, tangan Dinda panas banget, telapak tangan itu kayak ada yang megang kan. Nah nggak lama orangnya itu duduk ngeliatin wujudnya di depan Dinda, cewek. Awalnya dia masih muda, terus lama-lama jadi udah tua. Terus dia bilang katanya dia memang tinggal di situ, tapi dia nggak bakal ganggu Dinda. Kamu bisa bedain nggak itu makhluk halus sama nyata, itu bisa? Awalnya sih Dinda kira manusia, tapi kalau gerakannya cepat tahu-tahu hilang, pasti itu bukan manusia. Kalau duduk biasa begini, tapi diem? Duduk biasa, diem. Duduk biasa, diem? Iya. Terus kamu lihat lama-lama? Lama-lama hilang. Kalau enggak Dinda rasanya berat di sini, berat, atau Dinda rasanya mual kayak mau orang mau muntah gitu, berarti itu bukan manusia. Nah itu pernah nggak langsung nengok ke kamu gitu? Oh pernah, waktu itu Dinda kan nyari teman Dinda di musola gitu kan, dan musolanya kan sampingnya itu kayak kamarnya yang anak cowok gitu, yang pas di mes yang di perkebunan itu. Nah, gak taunya di mimbar imamnya itu ada sosok tinggi besar
kayak kiai gitu. Dia masuk ke tempatnya imam, habis itu hilang. Oh, berarti dimanapun ya ada ya makhluk halus ya? Iya. Ya, jadi mau nggak di rumah, nggak di hutan, nggak di musola ya semuanya ada. Iya. Ya, jadi ya sekali lagi ya, dimanapun kita berada harus selalu jaga tata krama. Iya. Jangan asal. Nah itu guys tadi cerita obrolan mistis dari Dinda ya. Iya. Tadi sangat memberi pelajaran buat kita ya. Iya. Bahwa dimanapun kita berada harus selalu bertata krama. Tata krama. Ya. Dan ingin pastinya ngajak komunikasi. Siap. Ya. Cuman karena Dinda ini belum bisa komunikasi, akhirnya namanya ketempelan. Iya. Yang dibilang orang Jawa itu sawan. Dia nggak? Jadi Iya. ya kena sawan gitu ya. Iya. Jadi gitu guys, terima kasih sudah nonton kita. Jangan di skip videonya kalau mau obrolan seru lainnya. Oh, Masih iya. banyak. Ada satu lagi Oh Dan. nanti dulu. Itu teman-teman saya itu biar penasaran. Ya Iya. nggak? Iya. Apa itu ceritanya? Ceritanya ada satu temen Dinda yang nyepelein, waktu itu ngajak Dinda patroli malam-malam. Nah, itu kita stop buat Iya. nanti lagi. Jadi, terima kasih guys. Jangan di skip videonya, tonton terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Suroto Protekom Tali Nusa. Seduluran sak lawase urup rukun sak materi. Mantap coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.